Lonjakan produksi sampah diprediksi akan terjadi pada momen Nataru. Terkait hal tersebut, Kepala DLHK Palembang Ahmad Mustain mengungkapkan, jika DLHK Palembang optimis bisa mengatasinya dengan mengoptimalkan fungsi pengangkutan maupun penataan di proses pembuangan akhir. Selain itu, untuk memaksimalkan penanganan sampah pada Nataru, pada tahun ini DLHK Palembang menerima bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan sebanyak 15 armada, yakni 10 dump truck dan 5 armroll, yang ditaksir akan semakin mempermudah penanganan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Bagaimana Pak pengelolaan sampah menjelang Natal dan Tahun Baru? Kita tetap mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada, semua bekerja sesuai dengan tusinya, baik itu pengangkutan maupun penataan di proyek pemrosesan akhir. Tentunya memang akan ada lonjakan karena aktivitas masyarakat lebih intens melakukan berkegiatan di Natal dan Tahun Baru, sama seperti perayaan hari-hari lainnya. Maka untuk itu kami mengoptimalkan kinerja. Kadang memang beberapa mobil itu dari 2 hari, 1 hari menjadi 3 hari. Tapi itu hal biasa yang kami hadapi. Insya Allah semua akan tertangani dan semua akan dimobilisasi dari TPS ke TPA. Mudah-mudahan kebersihan kota tetap selalu terjaga, apapun itu bentuk kegiatan. Baik, adakah penambahan armada Pak? Tahun ini memang kita mendapatkan bantuan gubernur sebanyak 15 armada, 10 dump truck, 5 amrol. Mudah-mudahan akan ada, sekarang lagi proses penyelesaian administrasi pengadaannya. Mobilnya sudah ada di Palembang, mudah-mudahan nanti dalam kegiatan Nataru itu bisa mensupport kegiatan tersebut. Sementara itu, pengawas pembuangan sampah Kecamatan Bukit Kecil Muhammad Rais mengatakan, dalam sehari bisa 3-4 ton sampah yang diangkut ke TPA Sukawinatan yang dilakukan oleh 4 kru pengangkut sampah dan 1 supir truk. Pada momen Nataru nanti diprediksi akan ada peningkatan sampah yang diangkut menjadi 5 ton per harinya. Hafidz Zainul, Pol TV.